Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Adik-adikku pemrogram Hukum Tata Negara Islam di Fakultas Syariah. Kali ini adalah mata kuliah yang ke-11. Apa mata kuliah yang ke-11 itu? Adalah kewajiban rakyat dalam syariah, dalam siasah maliyah. Kewajiban rakyat dalam siasah maliyah. Politik keuangan. Rakyat punya kewajiban. Negara kewajibannya kan sudah kemarin. Kewajiban rakyat dalam kewajiban negara dalam siasah maliyah kemarin. Nah, sekarang ini kewajiban rakyat dalam siasah maliyah. Adik-adikku, ini sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada HAM. Yang ada itu KAM, kewajiban asasi manusia. Nah, kalau kewajiban asasi manusianya itu sudah diberikan, akan lahir HAM itu sendiri dengan otomatis. Nah, itu bedanya. Nah, karena kita kewajibannya itu sudah diberikan semua kepada negara, maka kita mempunyai HAM, hak asasi manusia. Nah, coba orang itu kok tahu-tahu mau menerima HAM kewajibannya tidak. Nah, sekarang sampean itu Dusturia saja tidak mau ber-KTP. Nah, itu karena HAM katanya, suka-suka. Nggak bisa. Ada kewajiban ber-KTP. Lalu dari kewajiban ber-KTP itu mempunyai hak dari negara, mempunyai hak dari bangsa ini. Kan gitu. Adik-adikku yang sangat saya hormati, sekarang itu kewajiban rakyat dalam siasah maliyah. Apa kewajiban rakyat dalam siasah maliyah itu? Membayar pajak bagi non-muslim. Non-muslim itu membayar pajak. Makanya non-muslim yang ada di dalam negara Islam itu namanya kafir dhimmi. Non-muslim itu. Jadi orang yang dilindungi oleh negara. Apa yang perlindungan kepada kafir dhimmi itu apa dari negara itu? Ada 5. Agamanya, jiwanya, keturunannya, hartanya, dan akalnya. Maka karena dilindungi dalam 5 hal itu, lalu hak asasinya sama dengan orang-orang muslim, maka dia itu harus membayar pajak. Pajak itu adalah pajak tanggungan kepada dirinya oleh negara. Nah, kalau tidak, dianggap harbi, melanggar, kan gitu. Nah, pajak apa saja yang harus dibayar oleh non-muslim? Nah, pajak individu. 2 itu yang terkait dengan dirinya. Umpama dia berdagang, ya pajak perdagangannya harus bayar. Umpama dia bertani, pajak pertaniannya harus dibayar. Kan gitu. Jadi, tapi paling banyak itu pajak perdagangan. Pertanian apa di Mekah dan Madinah itu? Hanya kurma. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, jadi non-muslim membayar pajak ini jaminannya 5. 5 itu kalau diperinci Soro berat. Agamanya dijamin. Wah, gak tanggung-tanggung. Jiwanya dijamin. Keturunannya dijamin. Hartanya dijamin, dan akalnya dijamin oleh negara. Adik-adikku yang sangat berbahagia, B, rakyat membayar zakat bagi orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam yang ada di negara Madinah itu harus membayar zakat. Tidak usah membayar pajak.
Nah, itu bedanya Indonesia dengan negara Madinah. Di Indonesia itu orang Islam bayar bolak-balik, bayar pajak, kan gitu. Terus bayar zakat. Jadi zakatnya sama seperti zakat mal apa. Bukan zakat pribadi tok. Nah, zakat pribadi itu zakat fitrah. Enggak sampai 3 kilo, 2 kilo lebih. Nah, kalau zakat perdagangan, wah, zakat pertanian, macam-macam. Di Indonesia itu banyak itu semuanya. Jadi kewajiban orang Islam adalah di dalam siasa mali, yaitu membayar zakat kepada negara. Nah, di Indonesia bagaimana? Wah, tidak bisa Indonesia itu. Kan zakat belum ditangani oleh pemerintah. Akhirnya mendirikan blok sendiri-sendiri. NU punya Baitul Mal, Muhammadiyah punya, terus pondok-pondok kecil-kecil yang aktivis pengurusnya punya. Sulit. Wajar membayar zakat itu ketika negara itu belum mempunyai Baitul Mal. Kewajiban seorang Islam membayar zakat itu kepada akribanya dulu, saudara-saudaranya yang miskin, baru ruhamanya, baru sahabatnya, jadi baru tetangganya. Jadi dibayar kemana itu? Kepada Baitul Mal. Dibayarkan kepada amil zakat. Jadi yang dibayarkan oleh amil zakat, dibayarkan kemana zakatnya itu? Kepada 8 asnaf itu. Dirinya, Ibnu Sabil, fakir, miskin kan. Ada 8 itu. Dan sebetulnya pengeluarannya negara yang sudah punya Baitul Mal itu yang harus diperhatikan dulu, 8 asnaf itu. Adik-adikku yang sangat saya hormati dan yang terhormat, jadi adik-adikku bisa berpikir pajak bagi non-muslim dan zakat bagi orang-orang Islam. Nah, nanti kalau salah satu di antara kalian ada negarawan, jadi presiden atau jadi DPR RI, ya pemikirannya arahkan kepada sana. Jadi yang bayar pajak itu non muslim. Ada syiarnya di sini, ada syiarnya. Karena non muslim harus bayar pajak, tidak harus bayar zakat. Padahal harus bayar pajak perdagangan, harus bayar semua kan itu. Wah, merasa terlalu banyak. Akhirnya masuk Islam hanya membayar zakat. Nah, di Indonesia orang Islam diam, tidak berpikir itu. Karena itulah maka dirinya yang sangat berat. Dan orang-orang Islam sangat berat. Tapi orang Islam kan sudah biasa bersyukur di Indonesia karena diajari oleh kiai hidup sederhana, kan gitu. Karena diajari oleh kiai hidup sederhana, maka orang Islam tidak menuntut. Tapi salah, karena orang Islam banyak pemikir, harus menjadikan jangan masalah tuntutan. Letakkan masalah itu pada tempatnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Adik-adikku rangkum, kembalikan kepada Google Classroom dan cek log. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.